sepanjang 2020 kegiatan gue yang awalnya mau berbagi doang malah membuahkan hasil gitu. Hey guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Nah, di dalam video ini gue sedang bersama seorang content creator yang juga fotografer headshot specialist di LinkedIn. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol Ko Budi Komala. Hai Ko Budi. Halo. Oke. Nah, kita langsung aja nih Ko Budi. Aku mau tahu cerita dari Ko Budi awal-awal nih mulai bikin konten di Instagram. Waktu itu tahun berapa sih Ko Budi awal-awal mulai bikin konten tentang mungkin secara spesifik parenting atau mungkin ada topik-topik sebelumnya? Kalau dulu gue sih Instagram pasti udah lama ya sejak Instagram. Kalau pertama kali Instagram ada itu belum bisa karena kan eksklusif di iPhone tuh. Nah setelah udah bisa di Android udah mulai ya biasa dulu kalau sering uploadnya tuh kopi-kopi ya, foto-foto kopi terus cafe hopping segala macam. Cuma mulai setelah udah menikah dan punya anak, gue akhirnya mulai serius bikin konten tentang parenting itu tahun 2020 bulan Januari tanggal 1. Itu udah mulai serius bikin konten parenting, udah mulai pakai hashtag bikin berdua urus berdua. Gitu. Berarti awal mulai di 2020. Nah, kenapa, kalau boleh tahu, kenapa kira-kira baru mulai di tahun itu? Apakah ada sesuatu yang dilihat atau mungkin sesuatu yang pengen dicoba gitu mungkin? Oh, oke. Jadi gue cerita sedikit dari waktu gue tertarik dengan segala sesuatu berhubungan dengan parenting dan mengurus anak. Jadi kembali ke tahun 2015, kalau nggak salah 2016, gue tuh suka banget nonton variety show Korea namanya Return of Superman. Return of Superman. Jadi dia itu variety show yang nampilin aktor sportsman di Korea gitu yang udah jadi ayah, dan khusus di acara itu anak tuh ditinggalin sama bapaknya selama 48 jam. Jadi ibunya liburan dulu selama 2 hari, benar-benar anak itu sama bapaknya. Nah lucunya di variety show Korea ini bapak-bapaknya tuh ada yang dari terampil banget sampai ada yang sama sekali tuh nggak pernah megang. Gara-gara acara itu dia baru megang. Nah, gue amazed sih karena waktu itu gue lihat yang jadi apa ya, tokoh utamanya di situ adalah bukan kayak figur yang kayak kita selama ini mungkin tahu ya, kebapaan. Dia tuh ada yang pegulat MMA, ada rapper, ada artis-artis, dan kita sendiri tahu kan di Korea tuh patriarkinya tuh kenceng banget. Jadi kayak masih pokoknya ayah tuh kerja, ibu tuh di rumah gitu. Jadi itu yang bikin gue amazed. Jadi gue dari tahun 2015 sampai sekarang pun gue masih nonton gitu. Anak-anaknya cara mereka ngurus anak, terus dia terampil banget ganti popok, walaupun badannya keker gitu kan, terus bisa masak. Jadi pola pikir gue tentang seorang ayah, peran ayah dalam keluarga tuh berubah gitu. Nah itu gue nontonnya bareng pacar gue yang sekarang jadi istri gue gitu kan. Jadi dari dulu kita udah punya kesukaan yang sama. Nah berangkat dari situ, dengan pengalaman itu, dengan pengetahuan itu, pas udah punya anak, gue pengen jadi itu juga karena gue ngerasa kayaknya ayah tuh more than just apa ya, more than just seseorang yang mencari uang gitu, bukan cuma pencari nafkah gitu. Jadi gue berusaha tunjukin itu juga, dan apa ya, gue ngerasa nyaman. Dan ketika gue ikut ngurusin anak, gue ngeliat sendiri tuh betapa susahnya istri gue, harus pompa lah, harus 2 jam sekali pompa, terus harus ngomong anak segala macam sambil ngurusin rumah kan. Gue pikir gila, ini istri gue yang istilahnya gue ada di samping dia aja tetap kesusahan, tetap keteteran gitu. Gimana yang di tempat lain, gimana istri-istri yang di apa ya, yang biasanya di Indo kan belum banyak lah ya bapak-bapak yang ikut ngurus anak kan. Jadi pasti gue ngerasa gila, gimana mereka ya, dibantu aja menurut gue udah susah, gimana belum gitu. Nah dari situ gue kepikiran untuk
gue pengen share tentang ini, pengen share tentang parenting ini supaya orang tuh di luar tuh tahu sebenarnya jadi ibu tuh nggak gampang, susah banget. Jadi gue mulai kasih tahu lah segala macam ini bla bla bla, biar biar harapannya ada suami-suami yang mungkin belum peduli jadi ke-trigger gitu, lihat apa yang gue lakuin gitu. Oh iya, si Budi aja ngelakuin, kenapa gue enggak? Karena gue balik lagi, gue tuh terpapar sama konten parenting tuh dari media sosial. Jadi gue pikir kenapa enggak orang lain tuh bisa terpapar juga, mungkin via gue gitu. Jadi awalnya berawal dari situ aja. Dan berawalnya gue cuman pengen paling teman-teman di sekitar gue aja. Gue nggak sampai pikiran sampai bisa kayak sekarang sih. I see. Gitu. Nah, ngurus satu aja kayaknya sangat menantang ya. Itu di reality show kalau nggak salah biasanya ada 3 tuh kayak. Awalnya dari pengen sharing aja ke teman-teman sekitar dan ternyata respon pasar nih, respon audiens ternyata nganggap ini bermanfaat mungkin ya. Akhirnya Instagramnya juga grow sampai sekarang gitu, dan ngelihat dari situ ada nggak sih pandangan tentang industri content creator ini dari Ko Budi? Gue bukan orang yang visioner ya, jadi kayak gue bisa kelihatan dari sebelum-sebelum gitu. Jadi gue lebih kayak spontan banget. Dan gue ngelihat banyak brand yang masuk ini ya kayak, jadi gini, gue tuh share itu nggak pernah ada niat untuk apa ya, pengen minta imbalan gitu. Gue pengen dapat sesuatu. Gue share, gue untuk share, gue berbagi untuk berbagi. Jadi ini tuh kayak segala macam brand datang tuh kayak dampak dari apa yang udah gue lakuin gitu pas gue. Dan gue nggak nyangka gitu, dan malah bisa dikatakan sepanjang 2020 kegiatan gue yang awalnya mau berbagi doang malah membuahkan hasil gitu. Jadi karena 2020 tuh tough ya untuk semua orang, terutama gue tuh jualan online. Jadi sebelum jadi fotografer gue masih jualan online, jualan tas. Produk gue tuh mainly tas. Nah, ketika udah pandemi, tas gue tuh biasa untuk traveling, untuk sekolah, untuk kantoran. Nah, pas lagi pandemi, nggak ada kegiatan itu kan. Sekolah nggak ada, traveling nggak ada, kantoran nggak ada. Jadi hampir semua orang nggak ada yang pikir mau beli tas, karena mau pakai kemana kan. Jadi gue ngeliatnya, wah, dari kegiatan berbagi ini gue malah dapat sesuatu, dan bisa dibilang Instagram Budi Komala itu brand-brand datang kayak ngebantu gue secara finansial tanpa gue sadari ada beberapa brand masuk. Bahkan gue sampai pernah jadi bintang iklan untuk bank gitu, untuk bank apa ya itu gue lupa ya, DBS kalau salah. Ini kalau ada sebut merek lu pip gitu aja kali ya, di sensor ya. Jadi gue nggak nyangka aja gitu, dari kegiatan pengen berbagi sampai diapresiasi kayak gini gitu sama orang. Wow. Seru sekali. Nah, dari perjalanan perkontenan Ko Budi ini, ada nggak sih tantangan yang Ko Budi tuh alamin gitu mungkin dari sisi produksi atau pre-produksi? Tantangan ya, hampir 100% yang gue share adalah yang gue lakuin. Jadi gue seperti istilahnya gue nulis diary, tapi diary-nya gue remake lagi pakai gambar kata-katanya gue susun lagi gitu. Jadi gue ngerasa nggak ada masalah dalam bidang apa ya untuk menciptakan konten gitu. Cuman yang gue rasakan adalah ketika mulai ada tulisan K di belakang followers gue gitu kan. Gue ngerasa punya tanggung jawab lebih, gue jadi berpikir 2 kali kalau gue menyampaikan sesuatu. Bukan karena gue jadi nggak bebas ya, cuman karena gue ngerasa, gila ya gue nggak bisa sembarangan nih. Gue harus benar-benar proper karena orang tuh udah percaya sama gue gitu. Dan gue kasih tahu yang salah pun orang kemungkinan bisa percaya juga sama gue gitu. Jadi gue akan berpikir 2 kali, gue akan research lebih lagi sebelum gue keluarin konten gitu. Jadi gue juga sekarang nggak seaktif dulu bikin konten. Kenapa? Karena mungkin dulu gue aktif karena karena masih pandemi ya, bukan lockdown sih, kayak apa sih dulu PPKM atau apa sih ngomongnya. Jadi masih ada waktu luang. Kalau sekarang PSBB ya. Kalau sekarang kayak lebih sibuk, dan gue ngerasa yang efektif buat gue adalah seminggu sekali. Kalau dulu gue seminggu bisa 5 kali gitu konten. Gue ngerasa gila.
gue kayaknya udah banyak orang yang percaya sama gue nggak usah macem-macem, bukan nggak usah macem-macem sih, gue nggak bisa ngomong yang salah gitu, jadi gue agak ngerasa ada tantangan di situ terus juga. Iya, iya. Nah, iya sih, pasti makin makin tinggi tiangnya juga makin kencang anginnya dan ya Mm-mm. tingkat tanggung jawabnya juga makin tinggi. Nah, solusi dari apa yang kau Budi alamin, kau mikir? Ya solusinya itu gue mempersingkat apa ya, jadi gue nggak main quantity lagi gitu, Hmm, gue lebih fokus di quality karena quantity udah gue lakuin selama 2020. I see. Jadi selama 2021 gue akan fokus di quality aja. Tapi balik lagi sih, sebenarnya kan setiap kreator ada egonya ya. Hmm, Gue sih bukan ego mau bikin konten yang bagus, tapi gue mau bikin konten yang nggak misinformasi, itu aja iya, gitu. iya, iya. Kalau bagus atau enggak sudah ya pandangan orang masing-masing gitu. Hmm. Jadi gue solusinya adalah gue nggak bisa muluk-muluk quantity kayak dulu gitu. Berarti ini ya, mungkin strateginya lebih ke satu konten tapi risetnya itu sedalam selama kayak orang bikin konten banyak gitu. Iya, bisa Iya, bisa iya. bisa dibilang kayak gitu. Keren banget sharing tentang parenting yang sebenarnya kontennya tuh deket banget sampai sebenarnya rasanya itu bukan jadi sebuah halangan karena kayak happy aja karena sebuah diary dan ternyata bermanfaat buat banyak orang. Nah, kita akan ngomongin soal haters yang aku juga penasaran ada nggak sih konten-konten bermanfaat kayak gitu tuh hatersnya ada nggak sih? Karena aku cari-cari sedikit kayaknya sih nggak ada ya, tapi mungkin siapa tahu ada dan jangan-jangan ada dan kita akan bahas di video selanjutnya di segmen selanjutnya. So teman-teman stay tune. Jangan lupa like, komen dan subscribe di Home for Creators. See you.